Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fima idza lam yufariqhu in tadhakkara aw alima wa imamuhu fil qunut fawadihun annahu ya'udu ilayhi. Aw huwa fi sajdati al-ula 'ada lil-i'tidal wa sajada ma'al imam. Aw fima ba'daha falladhi yadharu annahu yutabi'uhu wa ya'ti bi rak'atin ba'da salamil imam. Intaha. Qala al-qadhi wa mimma la khilafa fihi qawluhu law rafa'a ra'sahu min as-sajdati al-ula qabla imamihi dhannan annahu rafa'a wa ata bi-thaniyati dhannan anna al-imama fiha thumma bana annahu fil ula lam yuhsab lahu julusuhu wa la sajdatu ath-thaniyatu wa yutaju al-imam ay fa in lam ya'lam bidhalik illa wa al-imam qa'imun aw jalisun ata bi rak'atin ba'da salamil imam wa kharaja bi qawli wa talabbasa bi fardhin ma idza lam yaltabis bi ghayri ma'mumin fa ya'udu an-nas naddan qabla al-intisab aw waqti al-jannati wa yasjudu li sahwi in daraba al-qiyam fi surati tarki tashahhudi aw balagha hatta ruku'i fi surati tarki al-qunut wa law amada ghayru ma'mumin tarkahu fa'ada 'aliman 'amidan batalat salatuhu in daraba aw balagha ma marra bi khilafil ma'mum. Ini permasalahan sebetulnya berhubungan dengan permasalahan sebelumnya. Kemarin permasalahannya kembali sebentar pada permasalahan sebelumnya. Permasalahan makmum, jika makmum meninggalkan qunut ataupun meninggalkan tasyahud karena lupa, maka wajib bagi makmum untuk kembali. Kenapa? Karena wajib mengikuti imam. Permasalahan sebelumnya. Kalau imamnya dia lupa tidak mengikuti imam padahal imamnya qunut, imamnya tasyahud awal tapi imamnya tidak qunut, berarti langsung sujud, ataupun tidak tasyahud berarti langsung diam, padahal dia lupa, tidak kembali, amidan aliman, padahal dia tahu, padahal dia mengetahui bahwa imamnya lagi qunut, sengaja dia, maka sholatnya dikatakan batal jika dia tidak niat mufaraqah. Adapun jika dia sengaja untuk meninggalkan tasyahud ataupun qunut bersama imam, imam qunut, imam tasyahud, makmumnya sengaja untuk meninggalkan qunut ataupun tasyahud, maka hukumnya tidak wajib bagi makmum tersebut untuk kembali ke imam, mengikuti imam, tapi disunahkan bagi dia untuk kembali. Sengaja tidak mau qunut sama imam, dia langsung sujud. Sengaja dia tidak mau tasyahud bersama imam, dia langsung diam. Disunahkan bagi makmum tersebut untuk tetap kembali. Itu yang permasalahan kemarin. Kemudian di situ orang yang akan sahih hatta gama imamu. Kalau orang yang lupa tadi itu, dia nggak tahu kalau imamnya itu dalam keadaan makmumnya tidak mengetahui ketika dia meninggalkan tasyahud. Dia berdiri, dipikir imamnya tasyahud, dia berdiri. Ketika dia mengetahui bahwa imam tasyahud, tapi imam sudah dalam keadaan berdiri. Jadi surahnya, gambarannya seperti seandainya makmum ketika dia imam tasyahud awal dia langsung berdiri, nasihat lupa dia atau sahih, dia berdiri makmumnya. Udah di dalam qiyam dia tahu-tahunya imam tasyahud itu imam sudah dalam keadaan berdiri. Tadinya imam tasyahud tapi imamnya sudah dalam keadaan berdiri. Apakah tetap bagi makmum untuk kembali? Kalau usah kembali. Kenapa? Imamnya sudah berdiri, tasyahudnya sudah selesai. Kalau imam melakukan tasyahud sedangkan makmumnya tidak mengetahui bahwa imamnya lagi tasyahud, tapi dia mengetahui setelah imam berdiri dari tasyahudnya, apakah tetap bagi makmum tetap kembali untuk melakukan tasyahud?
padahal imamnya sudah diam, sudah selesai daripada tasyahud awalnya, lam yaud. Walau lam ya'lam as-sahih hatta qadamu lam yaud. Maka tidak boleh kembali. Tapi kan tadi masalahnya imamnya ini tasyahud awal, kemudian makmumnya ini diam, baca Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya berdiri dari tasyahud awal, baru dia tahu. Ketika dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah berdiri dari tasyahud awal. Loh, tadi imam ini tasyahud kan? Tidak boleh kan, haram bagi dia untuk kembali ke tasyahud. Kenapa? Imamnya sudah berdiri kok. Masalahnya Fatihah yang sudah dibaca itu tadi sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah cukup untuk bacaan Fatihahnya dia? Qala al-Baghawi wa lam yuhsab ma qara'ahu qabla qiyamihi. Dan tidak terhitung ma qara'ahu, sesuatu yang makmum tadi membacanya daripada ma, yaitu Fatihah, qabla qiyamihi, sebelum berdirinya imam. Jadi imam ketika tasyahud, karena baca Fatihah makmumnya, baca Fatihah, kemudian sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tahu-tahunya imam sudah berdiri dari tasyahud awal. Saya nggak tahu kalau imam itu dalam keadaan tasyahud awal. Loh, tasyahud awal kata imam tadi itu. Nggak boleh kan bagi dia untuk kembali, tapi imamnya sudah berdiri. Haram bagi anda untuk kembali tasyahud. Kenapa? Imamnya sudah berdiri kok. Mau mutabah gimana? Sudah imamnya sudah berdiri. Nah, tapi yang bacaan Fatihah yang sudah dibaca tadi lagu, sia-sia. Terus ya Pak, yang ulangi Fatihah lagi makmumnya. Mulai alhamdulillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lagun sia-sia. Berarti wajib baca Fatihah lagi. Itu dikatakan Imam Baghawi. Wa tabi'u Syekh Zakaria. Qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj. Berkata guru kita Ibn Hajar fi Syarhil Minhaj. Wa bidzalika ay bi adami husbani ma qara'ahu. Dengan permasalahan yang tadi dikatakan Fatihahnya tidak terhitung, yu'lamu, diketahui, anna man sajada sahwan, sesungguhnya bagi orang yang sujud dalam keadaan lupa, au jahlan, atau tidak mengetahui keharamannya, wa imamuhu fil qunut, sedangkan imamnya dalam keadaan qunut, la yu'taddu lahu bima fa'ala, maka tidak terhitung lahu bagi itu, baginya, atau bima fa'alahu, bagi itu makmum, bima fa'alahu, dengan sesuatu yang mengerjakannya. Falzamul a'ad bil i'tidal wa in faragal imam. Kalau tadi permasalahan tasyahud, kalau ini permasalahan i'tidal. Permasalahan i'tidal ini ada khilaf. Surahnya gambaran masalahnya ini imamnya qunut, imamnya qunut tapi makmumnya tidak qunut. Imamnya ketika qunut, makmumnya sujud. Sama permasalahannya, sahwan atau jahlan. Imamnya itu dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui keharamannya, sujud makmumnya. Makmumnya sujud. Tahu-tahu dia ketika sujud mengetahui bahwa imamnya ini ternyata dalam keadaan qunut. Makmumnya dalam keadaan qunut, makmumnya qunut, langsung sujud, lupa dia, bukan sengaja. Kalau sengaja tadi sunnah untuk kembali, tapi ini lupa. Seharusnya apa? Dia wajib kembali kan? Jadi ketika makmumnya sujud, imamnya dalam keadaan qunut. Ketika dia tahu dan dia tidak niat mufaraqah, wajib kembali kan? Loh, imamnya qunut, berdiri lagi. Kenapa? Sujudnya dia itu kan tidak dianggap, keliru kok. Berarti dia kembali lagi untuk melakukan kembali kepada imam dalam keadaan qunut. Baik, di sini dikatakan makmumnya sujud, lupa, imamnya di dalam qunut, tidak dianggap apa yang dikerjakan oleh makmum. Kalau dia tidak niat mufaraqah, wajib jelas untuk kembali. Tidak ada khilaf. Kalau untuk masalah ini tidak ada khilaf. Ketika makmum itu tahu bahwa imam dalam keadaan qunut, berarti dia wajib untuk kembali. Kalau dia sahwan atau jahlan. Tapi masalahnya yang ada khilaf kalau niat mufaraqah. Ketika tahu imam qunut, anak sudah sujud, wis niat mufaraqah. Ketika dia niat pisah dengan imam,
apakah dia wajib kembali ke i'tidal dalam keadaan imam tadi qunut itu, atau boleh meneruskan salatnya? Nah, di sini sesuai dengan pendapat Ibn Hajar, wajib bagi makmum tersebut walaupun dia niat mufaraqah untuk kembali ke i'tidal. Kenapa? Kan dikatakan tadi la yu'tad lahu bima ma fa'alahu. Tidak dianggap duduknya dia sujudnya dia dari qunut, imam qunut, i'tidal kan? Ketika i'tidal imam qunut dia langsung sujud. Tahu-tahunya sudah sujud, loh imam ini qunut, wis niat mufaraqah, tetap wajib bagi makmum tadi untuk kembali. Kenapa? Yang dia kerjakan dari i'tidal untuk sujud tadi itu lahun. Ini menurut pendapat Ibn Hajar. Tapi kalau menurut pendapat Imam Romli, ketika dia niat mufaraqah, dia tidak wajib untuk kembali. Kecuali kalau dia tidak niat mufaraqah, karena wajib mutaba'ah sama imam, karena khilaf. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Paham ya? Saya ulangi lagi. Ketika imam dalam keadaan qunut, makmumnya sujud sahwan atau jahlan, dia lupa atau tidak mengetahui keharamannya sujud. Ya apa ini makmum seperti ini? Lihat, niat mufaraqah apa enggak ini? Oh enggak ada niat mufaraqah. Ketika dia tahu wajib kembali kan? Kenapa? Yang dia kerjakan kan salah. Dia wajib mutaba'ah sama imam, wajib kembali. Kenapa? Enggak niat mufaraqah. Ini tidak ada khilaf. Tapi ketika dia tahu imam dalam keadaan qunut, imamnya dalam keadaan qunut dan dia lagi sujud. Ketika imam qunut, loh, imam qunut niat mufaraqah. Ya baik, ketika dia niat mufaraqah bisa dengan imam, apakah dia wajib kembali lagi untuk i'tidal kemudian baru sujud menyelesaikan salatnya sendiri karena dia sudah niat mufaraqah, atau udah teruskan aja dia sudah bisa sama imam, tidak usah kembali ke i'tidal lagi? Nah, di sini perbedaan pendapatnya. Kata Ibn Hajar wajib kembali. Kenapa? Tadi itu la yu'tad lahu bima fa'ala. Karena tidak dianggap apa yang dia lakukan tadi itu. Walaupun dia niat mufaraqah. Berarti dia wajib untuk kembali lagi ke i'tidal, kemudian sujud teruskan salatnya sendiri karena dia sudah niat mufaraqah. Tapi kata Imam Romli, ketika dia sudah niat mufaraqah, tidak usah kembali lagi. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi ketika tasyahud, kalau dia sudah niat mufaraqah, tidak usah kembali lagi ya. Perbedaan masalah tasyahud, imamnya tasyahud, makmumnya berdiri sahwan au jahran. Sahwan au jahran berdiri. Ketika sampai berdiri niat mufaraqah, tidak wajib kembali lagi. Ketika dia mufaraqah, tidak wajib kembali lagi. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tasyahud. Perbedaannya karena ada fuhsyul mukhalafah, jelek perbedaan antara imam dan makmum. Qala Syekhuna, ulangi lagi ibaratnya. Qala Syekhuna, berkata guru kita Ibn Hajar, ini pendapat Ibn Hajar ya. Fi syarhil minhaj, dalam syarah minhajnya. Wa bidzalika yu'lamu, dan dengan itu, dengan apa? Dengan pembahasan Imam Baghawi tadi itu, bahwa Fatihahnya tidak terhitung bagi makmum ketika dia makmum mengetahui bahwa imam tadinya apa? Tasyahud. Nah, itu permasalahan tasyahud. Berarti permasalahan i'tidal juga sama kata Ibn Hajar. Wa bidzalika yu'lamu, diketahui anna sungguhnya man sajada sahwan, bagi orang makmum yang sujud dalam keadaan lupa au jahlan atau tidak mengetahui keharaman. Wa imamuhu fil qunut, sedangkan imamnya dalam keadaan qunut. Sujud makmumnya, imamnya dalam keadaan qunut. La yu'tadu, tidak terhitung lahu bagi itu makmum bima fa'alahu, dengan sesuatu yang dia mengerjakannya itu mak. Wa yalzamul aud, maka wajib bagi makmum tersebut untuk apa? Kembali lil i'tidal, dalam keadaan i'tidal. Kenapa? Imamnya kan dalam keadaan qunut tadi. Wajib kembali dalam keadaan i'tidal. Wa in faraqal imam, walaupun dia niat mufaraqah bersama imam. Ini menurut pendapat Ibn Hajar, khilafan lirromli. Imam Romli berbeda pendapatnya. Kalau Imam Romli ketika dia niat mufaraqah tidak usah kembali lagi. Akhlan min qaulihim, ini mengambil daripada perkataan ulama
Lau dhanna, maksud masalah lain ini. Ini masuk kepada permasalahan lain. Lau dhanna salamal imam, seandainya makmum menyangka salamnya imam, faqama, maka itu makmum berdiri. Summa alima, kemudian makmum mengetahui fi qiyami, ketika berdirinya, annahu, sesungguhnya imam lam yusallim, belum salam. Dia menyangka imamnya sudah salam, ternyata imamnya belum salam. Lazimahul qu'ud, maka wajib bagi makmum tadi untuk duduk, liyaquma minhu, supaya dia berdiri dari itu qu'ud. Wala yasqutu anhu, dan tidak jatuh kewajiban untuk duduk anhu daripada itu makmum, biniyatil mufaraqah, dengan niat berpisah dengan imam, wa in jazat, walaupun niat mufaraqah itu boleh bagi makmum. Kenapa? Li'anna qiyamahu, karena berdirinya makmum tadi itu ketika meninggalkan kunut, wada'a lahwan, itu terjadi karena lahwan, sia-sia. Ini sama dipermasalahkan. Jadi pendapat Ibn Hajar tadi itu katanya mengambil dari pendapat ini, berkata ulama. Itu apa? Imamnya dianggap salah. Jadi ketika tasyahud akhir, imam makmum ini berdiri, Allahu Akbar, dipikir imamnya wis salam. Dia pikir imamnya sudah salam, berdiri. Ketika dia berdiri, loh, imamnya belum salam. Makmum ini celik. Ya, ternyata imamnya belum salam. Ya ini bagi makmum, ya wajib duduk. Wajib duduk walaupun dia niat mufaraqah. Nggak usah duduk niat mufaraqah. Tetap wajib bagi dia untuk duduk lagi, supaya apa? Berdiri dari itu duduk. Kenapa? Karena berdirinya dia itu kan keliru. Imamnya belum salam, dia sudah berdiri, kan keliru berdirinya. Lagu sia-sia, karena itu wajib duduk lagi walaupun niat mufaraqah. Nah, sama dengan permasalahan tadi itu. Permasalahan yang mana imam kunut, makmumnya tidak kunut dalam keadaan lupa. Berarti apa? Dia wajib untuk i'tidal dulu, baru dia walaupun niat mufaraqah untuk meneruskan sholatnya sendiri, tapi setelah dia kembali kepada i'tidalnya. Wa min sama law atamma jahilan, dari masalah ini yang tadi itu, law atamma jahilan, orang yang tadi seharusnya dia itu kembali lagi. Seharusnya dia kembali untuk duduk, kemudian walaupun dia niat mufaraqah teruskan sholatnya sendiri. Atau majahilan, tak mau duduk dia. Imamnya ketika sebelum salam pikir salam, dia berdiri. Loh, ternyata imamnya belum salam, niat mufaraqah, menyempurnakan sholatnya sendiri. Gimana ini hukumnya? Pemirsa malau atam majahilan lawa mahatabihi fayu'iduhu. Maka apa yang dia kerjakan itu lagun fayu'iduhu, maka mengulanginya itu apa? Wajib bagi dia untuk mengulanginya. Wa yasjud lisahwi, dan dia wajib sujud sahwi. Kemudian wa fima idza lam yufariqhu, ini wa fima ini muta'alliq murtabit masalah ini dengan permasalahan yang tadi itu. Yang permasalahan Ibn Hajar, Syekhuna fi Syarh al-Minhaj, fa yalzamul 'aud lil-i'tidal, dia wajib kembali lagi kan kepada i'tidal walaupun dia niat mufaraqah, kata Ibn Hajar tadi kan. Kalau dari niat mufaraqah gimana? Ya ini. Wa fi ma idza lam yufariqu in tadzakkara wa awalima wa imamuhu fil qunuti fa wadihun annahu ya'udu ilaih. Jika makmumnya tidak niat mufaraqah bersama imam, in tadzakkara, jika dia ingat, dia meninggalkan apa? Meninggalkan tasyahud, dia berdiri ketika dia tahu, loh, anak ini berdiri keliru, tidak niat mufaraqah, di dalam yamil mufaraqah. In tadzakkara, jika dia ingat atau mengetahui imam fil kunut. Oh, nah, ini masalah kunut ini. Bukan masalah itu tasyahud dulu, masalah kunut. Imamnya kunut, makmumnya sujud, tidak tahu dia. Ketika dia tahu, loh, ternyata imamnya kunut, tidak niat mufaraqah dia. Ya hukumnya? Wow, maka itu permasalahan sudah jelas apa? Wajib dia kembali. Fawalihun annahu ya'ud ilaih ilal imam. Au huwa fi sajdatil ula, atau dia ketika dia sujud ternyata imamnya tadi kunut, dia mengetahui ketika imam sudah sujud yang pertama. Ya hukumnya? Ada yang i'tidal, tetap dia kembali untuk i'tidal.
Kan dia tidak niat mufaraqah ini. Surahnya gambarannya masalahnya gini. Imamnya qunut, kemudian yang makmumnya sujud, lupa dia lupa. Kemudian dia tahu imamnya dalam keadaan masih qunut, ya wajib kembali, ini sudah jelas. Wajib kembali untuk mengikuti imam. Tapi masalahnya dia mengetahui ketika imam sujud. Loh, imam sita sujud, berarti tadi qunut. Ya apa ini hukumnya? Ketika masih sujud yang pertama, tetap wajib bagi makmum tadi untuk kembali ke i'tidal. Kenapa? Yang dia kerjakan kan lahu. Berarti apa? Dia wajib i'tidal dulu, kemudian baru sujud. Mendapatkan imam masih sujud yang pertama. Kalau dia wasajadah ma'al imam dan dia sujud, huwa fi sajdatil ula ada lil i'tidal wasajadah ma'al imam. Sujudnya berapa? Yang pertama. Au fima ba'daha, atau dia mengetahui ketika imam setelah daripada sujud yang pertama. Jadi imam qunut tak tahu dia sujud. Imam sujud yang pertama belum tahu dia masih ada. Ketika julus baina sajdatain baru tahu. Tadi tidak qunut sama imam, ada yang ngasih tahu seandainya. Imam dalam keadaan julus baina sajdatain atau setelahnya. Julus baina sajdatain atau setelahnya, sujud yang kedua atau bahkan rakaat selanjutnya. Yang hukumnya falladhi yadhar annahu yutabi'u. Udah. Pendapat yang nadhar katanya bahasanya makmum seperti ini tadi, tidak usah meneruskan kembali lagi ke i'tidal, udah ikut aja bersama imam, tapi nanti nambah satu rakaat setelah salamnya imam. Falladhi yadhar annahu yutabi'uhu, sungguhnya makmum tadi itu ketika dia mengetahui imam yang tadi qunut, tapi tahunya setelah berdiri dari sujud yang pertama. Yutabi'uhu, mengikuti imam, wa ya'ti bi raka'atin, dan mendatangkan satu rakaat ba'da salamil imam, setelah salamnya imam. Indah. Nanti tak kasih kesimpulan semuanya. Tapi yang penting pendapat-pendapat ini kan. Kemudian al-Ghazali, wa mimma la khilafa fihi qauluhum law rafa'a ra'sahu min as-sajdatil ula qabla imami dhannan annahu rafa'a wa ata bi thaniya dhannan anna al-imam fiha. Summa bana annahu fil ula lam yuhsab lahu julusuhu wala sajdatuhu tsaniyah wa yutabi'ul imam. Al-Ghazali berkata Ghazali Husain, wa mimma la khilafa fi, tidak, dan dari permasalahan yang tidak ada khilaf fihi di dalamnya, qauluhum, perkataan ulama, law rafa'a ra'sahu, seandainya mengangkat kepalanya, minas sajdatil ula, makmum mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama, qabla imamihi, sebelum imamnya, dhannan annahu rafa'a, si makmum tadi menyangka imam itu sudah mengangkat dari sujud yang pertama. Wa ata bitsaniyah, kemudian makmum tadi sujud yang kedua, dhannan, dia menyangka annal imam fiha, sungguhnya imam di dalam sujud yang kedua. Summa bana, kemudian menjadi jelas annahu, sungguhnya imam tadi fil ula, masih di sujud yang pertama. Lam yuhsab lahu julusuh, maka tidak terhitung bagi dia, bagi makmum tadi apa? Julus baina sajdatannya dia, wala sajdatu tsaniyah, dan sujudnya yang kedua. Terus gimana? Wa yutabi'ul imam, maka bagi makmum tadi itu apa? Langsung aja mengikuti imam dalam sujud yang pertama. Surah masanya gini. Makmum tadi ketika sujud sama imam, kemudian dia berdiri. La rafa'a ra'sahu min as-sajdatil ula, dia berdiri sebelum imamnya. Dianggap imamnya sudah berdiri dari sujud yang pertama. Ketika dia berdiri, dilihat, loh, imamnya sujud, dipikir sujud yang kedua ya. Jadi imamnya sama makmum sujud. Berdiri makmumnya dari sujud yang pertama, padahal imamnya belum berdiri dari sujud yang pertama ya. Ini masih sujud yang pertama. Makmumnya berdiri dulu, julus baina sajdatain. Dilihat, loh, imamnya sudah sujud, dipikir sujud yang kedua, sujud lagi. Sama ini, makmumnya sujud yang keberapa ya? Kedua, imamnya masih pertama. Kemudian ternyata dia mengetahui tadi yang dilakukan dari sujud dan julus baina sajdatain dari imam tadi itu ternyata keliru. Imamnya masih sujud yang pertama, ketahuan. Dia tahu si siapa? Makmum bahwa imam masih sujud yang pertama. Ya apa julus baina sajdatain dan sujud yang kedua ini tidak terhitung. Berarti sujud yang dia lakukan ini adalah sujud yang pertama. Udah ikut aja bersama imam. Nah yang dia lakukan tadi julus baina sajdatain, kemudian sujud yang kedua lalu.
Paham ya? Baik. Kemudian fa'in lam ya'lam bidzalika illa wal imamu ghaimun aw jalisun ata bi rak'atin ba'da salamil imam. Maka jika si makmum tadi tidak mengetahui dengan yang dia perbuat tadi, wal imamu ghaimun, kecuali imamnya ternyata sudah dalam keadaan berdiri. Tahu-tahunya imam sudah dalam keadaan berdiri rakaat selanjutnya. Ternyata dia tadi sudah mendahului imam dalam julus bina sajdatain dan mendahului imam dari sujud yang kedua. Yang ini aujalisun, atau imamnya sudah tasyahud, duduk untuk tasyahud. Atau birakatin pada salamil imam, maka wajib bagi makmum tersebut untuk mendatangkan satu rakaat setelah salamnya imam. Baik. Jadi surah masalahnya, imam tadi masih sujud yang pertama, dia julus baina sajdatain. Kemudian dia mengira imam sudah sujud yang kedua. Sujud yang kedua dia. Kemudian dia berdiri tahu-tahunya imam. Jadi imamnya julus baina sajdatain di surahnya ya. Kemudian sujud yang kedua, kemudian berdiri. Baru imam berdiri, baru dia tahu. Loh, tadi kan ada yang ngasih tahu nih berarti ya, bahwa imamnya itu ternyata tadi belum sujud yang kedua dan belum julus baina sajdatain. Ya, ini hukumnya wajib nambah satu rakaat setelah salamnya imam. Puasa raja bigauli, keluar daripada perkataanku, yaitu permasalahan yang pertama. Wa talabasa bi fardhin, kan permasalahan yang pertama awal daripada permasalahan tasyahud dan kunut, walau nasiyamun faridun au imamun ba'dhan, kata syahudi awal au kunut wa talabasa bi fardhin. Kan permasalahannya kalau dia sudah melakukan fardu, surah daripada dia meninggalkan tasyahud. Ketika imam meninggalkan tasyahud ataupun farid meninggalkan tasyahud, orang yang salat sendiri, dia meninggalkan tasyahud, sudah berdiri tegak, berarti talabasa bi fardhin. Kan gitu. Kalau dia sudah berdiri tegak, berarti dia sudah melakukan fardu. Maka haram bagi imam atau munfarid ini untuk kembali lagi melakukan tasyahud awal. Atau permasalahan kunut, makmumnya, imamnya atau munfarid tidak kunut, langsung dia sujud, sudah meletakkan 7 anggotanya, kemudian dia ingat bahwa dia meninggalkan kunut. Apakah boleh bagi dia untuk kembali melakukan kunut? Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah talabasa bi fardhin, yaitu sujud. Kalau dia belum melakukan kewajiban, berarti dia belum berdiri tegak dan belum meletakkan 7 anggota. Apakah boleh dia melakukan sunnah yang dia tinggalkan tadi dari tasyahud dan kunut? Wa kharaja bi qauli, dan keluar daripada perkataanku, wa talabasa bi fardhin, dan dia sudah melakukan fardu, yaitu sesuatu di dalam yang talabas bihi, jika dia belum melakukan bihi bil fard. Ghairu makmum ini salah, imam atau munfarid. Kalau makmum ini ada masalah, karena masalahnya dia wajib mengikuti imam, ada tafsir. Kalau imam dan munfarid belum melakukan fardu, ketika meninggalkan kunut, belum dia sujud sempurna. Ketika dia meninggalkan tasyahud, dia belum berdiri tegak. Fayaudun nasi, maka disunahkan untuk kembali bagi orang yang lupa, nadban, hukumnya sunnah, qoblal intisabi, sebelum berdiri tegak. Boleh dia kembali lagi untuk melakukan tasyahud ketika dia belum berdiri tegak. Awal iljabah, atau sebelum dia meletakkan 7 anggota. Kalau di sini buat iljabah saja, karena ada khilaf nanti sudah. Atau dia belum meletakkan meletakkan dahinya. Sebelum dia meletakkan dahinya, dia ingat meninggalkan kunut, boleh bagi dia untuk melakukan kunut. Wa yasjud lisahwi, dan dia disunahkan bagi orang yang tadi itu untuk sujud sahwi in gharabal qiyam fi surati tarki tasyahud, jika dia sudah mendekati qiyam di dalam gambaran meninggalkan tasyahud. Jadi ketika dia meninggalkan tasyahud berdiri, sudah mendekati qiyam, boleh kan bagi dia untuk kembali, karena belum talabasa bi fardhin, belum berdiri tegak, kembali lagi dia kembali untuk melakukan tasyahud. Boleh, sunnah hukumnya. Tapi bagi orang yang tersebut, imam dan munfarid seperti ini, disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah mendekati qiyam.
Awal hadar ruku, atau dia sudah sampai batas ruku. Fi sholati tarkil qunut, di dalam gambaran meninggalkan qunut. Imam dan munfarid tadi meninggalkan qunut, sudah meletakkan sudah dia merunduk untuk sujud, tapi belum meletakkan dahinya. Dia belum meletakkan dahinya. Maka disunahkan bagi imam dan munfarid ini untuk kembali melakukan qunut. Tapi kalau dia sudah mendekati, sudah sampai batas ruku, maka ketika dia kembali lagi untuk melakukan qunut, akhir sholatnya nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Ini permasalahan susah. Walau ta'ammada ghairu ma'mumin tarkahu fa'ada aliman amidan batalat sholatuhu in qaraba aw balagha ma marra bi khilafil ma'mum. Nah, sekarang permasalahannya imam dan munfarid, orang yang sholat sendiri ataupun imam sengaja untuk meninggalkan qunut atau meninggalkan tasyahud awal. Sengaja ya, udah anak mau tasyahud awal, imam atau munfarid berdiri, sudah mendekati diam, kembali lagi dia, batal sholatnya. Kalau dia sengaja atau mengetahui keharamannya. Kalau sudah mendekati diam. Atau ini kalau meninggalkan meninggalkan tasyahud. Atau dia meninggalkan qunut sengaja, anak mau qunut, sudah merunduk, sudah mendekati sujud, kembali lagi untuk melakukan qunut. Ya apa hukumnya? Berarti dia batal sholatnya. Kenapa ya? Tala'ub ini main-main di sholatnya. Karena itu dia batal sholatnya. Karena dikatakan walau ta'ammada, seandainya sengaja ghairu ma'mum, selain makmum dan imam dan munfarid, tarkahu, meninggalkan daripada kesunahan, daripada qunut ataupun tasyahud, fa'ada, maka dia kembali itu imam atau munfarid aliman, mengetahui keharamannya, amidan, dia sengaja bukan karena lupa, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya in qaraba, jika dia sudah mendekati qiyam ya, au balagha, atau dia sudah sampai hadar ruku, batas ruku tadi itu. Balagha mamarrah balagha hadar ruku. Sebelumnya itu ya. Bi khilafil makmum, berbeda dengan makmum. Kalau makmum kan sudah dibahas tadi. Malah disunahkan bagi dia untuk kembali. Tapi anak kasih khulasannya, kesimpulannya dari dua permasalahan. Permasalahannya di sini yang telah dibahas. Di situ ada permasalahan tasyahud, ada permasalahan qunut ya. Pertama yaitu permasalahan meninggalkan tasyahud awal. Ketika meninggalkan tasyahud awal, sedangkan tasyahud awal ini dikatakan termasuk ab'adus sholat, termasuk sunnah ab'ad, yang mana jika dia meninggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Ketika meninggalkan tasyahud awal, ini dibagi dua. Kadang imam dan munfarid, siapa yang meninggalkan itu adalah imam ataupun orang yang sholat sendiri. Kadang yang meninggalkan itu makmum. Dibagi dua berarti. Kalau yang meninggalkan itu imam ataupun munfarid atau orang yang sholat sendiri, ketika dia meninggalkan tasyahud awal, dibagi. Kalau dia sudah talabas bi fardin, dia sudah melakukan fardu, yaitu sudah berdiri tegak. Dalam permasalahan meninggalkan tasyahud awal, dia sudah berdiri tegak. Tasyahud awal imam dan munfarid sudah berdiri tegak. Dalam keadaan dalam keadaan lupa atau tidak ya? Dalam keadaan lupa ya. Lupa dia meninggalkan tasyahud awal dan sudah berdiri tegak. Ya apa ini hukumnya? Haram bagi dia untuk kembali lagi melakukan tasyahud. Kalau dia melakukan tasyahud itu dalam keadaan amidan, aliman, sengaja dan mengetahui keharamannya, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia berdiri tegak kemudian kembali lagi ke tasyahud, kembalinya ini bukan karena sengaja, karena lupa atau tidak mengetahui keharamannya. Kalau dia ketika dia tidak mengetahui keharamannya karena nasian atau jahilan, kembali tasyahud lagi dia. Ya apa hukumnya? Berarti dulu tasyahudnya dia ini tidak menyebabkan batal salatnya. Tapi ketika ada orang yang kasih tahu, dulu kamu ini tidak benar, keliru, wajib dia untuk kembali. Atau ketika dia ingat, anak kok dulu tasyahud lagi. Ketika dia ingat, tidak boleh teruskan tasyahudnya, wajib dia langsung kembali untuk dia. Dan disunahkan sujud sahwi nantinya. Ini kalau dia meninggalkannya karena sengaja atau karena lupa. Tapi kalau dia
berarti talabasa bi fardin. Imam dan munfarid talabasa bi fardin. Kalau belumnya talabas bil fard, kalau makmum, imam dan munfarid ini belum melakukan kewajiban, berarti dia belum berdiri tegak. Ketika dia meninggalkan tasyahud, Allah belum berdiri tegak, ingat dia, loh, anak kok tidak tasyahud awal, boleh nggak dia kembali? Boleh bagi dia untuk kembali, malah sunnah bagi dia untuk kembali melakukan tasyahud awal. Tapi masalahnya, apakah disunahkan sujud sahwi? Kalau dia mendekati sudah sampai batas rukuk atau sampai batas qiyam, sudah mendekati qiyam, ketika dia berdiri sudah mendekati qiyam, kembali lagi dia untuk tasyahud, hukumnya sunnah. Bagi makmum tersebut disunahkan setelah tasyahud akhirnya sebelum salam untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia masih berdiri sedikit, ketika dia meninggalkan tasyahud masih ngangkat badannya sedikit, kembali lagi dia tasyahud, ingat dia, apakah disunahkan sujud sahwi? Tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Baik, itu untuk imam dan munfarid. Kalau makmum, masalahnya makmum itu kan wajib mutaba'ah sama imam. Kalau makmum juga dibagi. Kadang makmumnya meninggalkan karena lupa, kadang makmumnya meninggalkan karena apa? Sengaja. Kalau makmumnya tadi itu imamnya sujud tasyahud awal, makmumnya berdiri lupa dia atau tidak mengetahui keharamannya, tahu loh imamnya tasyahud, wajib bagi makmum tersebut untuk kembali untuk mengikuti imam dalam keadaan tasyahud. Tapi kalau dia tidak kembali, tetap tidak usah santai di qiyam, anak saya tunggu di dalam keadaan qiyam aja, tidak usah tasyahud awal, kesel balik anehnya. Ya ini hukumnya, kalau dia amidan aliman, batalat salatu, maka batal salatnya. Kecuali kalau dia niat mufaraqah lagi. Kalau dia niat mufaraqah, tidak wajib bagi dia untuk kembali. Tunggu aja di qiyam. Dia niat mufaraqah ya. Ketika dia mufaraqah, dia teruskan salatnya sendiri. Tidak usah kembali lagi untuk duduk tasyahud bersama imam. Tapi kalau dia melakukannya karena sengaja, meninggalkan tasyahud dia sengaja, imamnya tasyahud awal, makmumnya tidak gelem, berdiri untuk langsung ke qiyam. Apakah wajib bagi dia untuk kembali? Tidak diwajibkan bagi makmum tersebut untuk kembali, tapi disunahkan bagi makmum tersebut untuk tetap mengikuti imam duduk tasyahud. Ini adalah permasalahan apa ini? Permasalahan tasyahud. Nanti ada permasalahan kunut, ya sama tafsirnya sebetulnya. Permasalahannya kunut sama tafsirnya. Ada yang perlu dibahas atau ditambahin? Apakah kalau kita ragu dalam tahiyat awal, apakah kita harus terus berdiri? Ragu dalam tahiyat yang pertama, apa kita mengerjakan tahiyat itu atau kita langsung berdiri? Ini sudah tahiyat awal atau belum? Berarti dia ragu rokaat, berarti dia ragunya kan berarti rokaatnya kan ya. Berarti dia kan ragu aneh ini rokaat yang kedua atau rokaat ketiga. Ya berarti ya akhud bil agal, mengambil yang paling sedikit. Jadi dia rokaat yang kedua, tasyahud awal. Ya rokaat itu ya, masalahnya apa? Bukan ragu tasyahud ya apa maksudnya? Dia duduk tasyahud, ragu tasyahud. Ya ragu rokaat kan. Ini tempatnya tasyahud, ini tempatnya duduk atau tidak kan gitu maksudnya. Iya. Iya. Jadi kan berarti rokaatnya. Lah kalau sudah tasyahud waktunya 2 rakaat duduk, ana tasyahud apa enggak? Lah ini pikun namanya itu. Ya apa caranya? Gambarannya ragunya rokaatnya berarti. Ana rokaat pertama atau kedua ya? Kalau kedua berarti tasyahud awal, kalau pertama ya enggak, berarti mengambil yang paling sedikit. Berarti dia masih 1 rakaat tambah masih rakaat yang kedua, beda. Tapi kalau dia ragu 2 atau 3, ya berarti rakaat yang kedua ya tasyahud berarti dia. Terus untuk yang kedua, bagaimana kalau imam masih dalam rakaat ketiga sudah salam, sama makmum diingatkan tapi imam terus saja salam? Ya. Kalau imam ketika rakaat ketiga salam dan makmumnya itu
yakin bahwa ini imam rakaat yang ketiga, sunahkan untuk mengingatkan kan. Subhanallah. Imamnya tetap, imam tidak boleh mengikuti makmum. Kalau imam yakin bahwa itu rakaat yang keempat, tidak boleh ngikut makmum. Kecuali yang mengingatkan balagha ada tawatur. Kecuali yang mengingatkan banyak, semuanya makmumnya subhanallah, tadi imamnya tetap baik. Nah, ini wajib bagi imam seperti ini untuk mengikuti imam. Tapi mengikuti makmum. Tapi kalau seandainya dia yang mengingatkan beberapa orang dan dia yakin ini rakaat yang keempat, ya berarti makmumnya harus meneruskan salatnya sendiri. Tidak boleh ngikut imam dalam kesalahan. Tambah 1 rakaat, dua-duanya salatnya sah. Kalau memang tidak tidak ketahuan nanti akhirnya mana yang benar. Dua-duanya tetap sah. Tapi kalau imamnya andai kata diingatkan tuh enggak mendengar, mungkin ada suara salon atau yang lain. Ala kulli hal pokok wajib bagi makmum ketika imam tidak tahu wajib meneruskan salatnya sendiri. Mufaraqah berarti. Iya, mufaraqah. Apakah imamnya tadi itu kalau diingatkan setelah sholatnya wajib mengulangi imamnya? Kalau qoblatul fasl nambah rakaat aja. Kalau sebelum tul fasl, sebelum lama pisahnya, berarti imamnya boleh langsung nambah 1 rakaat. Kalau imamnya sadar, kalau imamnya tahu. Kalau yakin 4 ya wis. Imamnya tadi tidak dengar ya. Nah, kalau memang dia tahu ternyata oh iya anak kurang nambah aja 1 rakaat, tidak usah Cari imam yang tidak budek. Ya. Ada yang lain? Ini permasalahan imam baca kunut, makmum lanjut sujud yang pertama. Dia tidak tahu bahwasanya imam itu kunut. Kemudian yang di sini kok imam sujud yang pertama? Dia tahu ketika itu bahwasanya imam melaksanakan kunut. Kita wajib iktidal. Kok bahasa iktidal? Apa di situ baca apa yang tidak kelamaannya itu harus sesuai dengan iktidal, kembalinya itu tidak boleh baca kunut. Doa kunut yang warid itu. Iya. Di sini ada lil iktidal. Terima kasih. Ya, dia wajib untuk iktidal, maksudnya wajib berdiri untuk iktidal. Ya, tidak usah baca kunut. Tidak usah baca kunut. Kembalinya baca kunut. Kalau dia membaca kunut, terus imam melakukan julus baina sajdatain, dia akhirnya terlambat nanti. Tidak kan kunut itu kan doanya kan tidak harus gitu. Tidak apa-apa baca kunut. Tidak masalah ya. Apa nanti? Apa ada apa perbatasan nanti kalau lamanya berdiri ini kan begini. Di mana waktu iktidal selain sholat subuh kok baca iktidalnya lama seperti kunut itu kan nanti iso tasabuh nang Fatihah sehingga ada yang batalkan. Di situ apa juga kesana arahnya. Artinya kalau lama juga nanti seperti lamanya baca Fatihah, di situ ada pengaruh. Karena di sini ada lil iktidal. Jadi tidak harus baca kunut begitu yang itu. Nah, sekarang ada ilal iktidal itu kan tempatnya kunut. Ada ilal iktidal kan tempatnya kunut, masalahnya imamnya kunut, makmumnya enggak tadi. Ketika imamnya sujud baru tahu dia, lo tadi kunut, berdiri aja untuk iktidal, untuk berdiri untuk iktidal, kemudian ngikut bersama imam, yutabiul imam. Tidak disunahkan untuk baca kunut. Tapi kalau baca kunut ya tidak masalah, pokok dia tidak terlambat 2 rukun nantinya. Kalau dia terlambat 2 rukun ya batal nanti. Karena merunduknya dia tadi itu masalahnya lahu. Ketika dia sujud dulu sebelum imam, padahal imam kunut, dia sujud. Imam dalam keadaan kunut. Dia lupa kan, wajib kembali kan dia. Tapi taunya imam sudah sujud yang pertama, ya wajib kembali lagi untuk iktidal. Kenapa? Karena duduk sujudnya dia tadi itu lagun. Jadi dia wajib berdiri untuk iktidal kemudian sujud. Kalau enggak sampai julus baina sajdatain dia tahu. Berarti apa? Yang dia lakukan tadi kan ada yang tidak mengikut bersama imam. Berarti rakaat ini tidak terhitung. Nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Yang lain. Ya. Lebih
difaham mungkin kalimat ada lil i'tidal. Nah ini orang-orang sebagian tidak paham i'tidal itu disangkakno sami Allahu liman hamidah itu. Padahal i'tidal itu adalah ar-ruju' ilal qiyam. Bas itu tok permasalahannya. Kalau itu dijelaskan yang dimaksud i'tidal adalah ar-ruju' ilal qiyam, beres, selesai. Tidak ada tunggu-tungguan kan gitu tok. Tapi jangan diistilahkan qiyam. Kalau niatnya tadi itu bukan i'tidal, kalau qiyam berarti setelah qiyam ada ruku. Buatan Habib, maksudnya makna Berdiri, ya, Intisab, berdiri intisab. untuk sebelum sujud, intisab. Intisar. Rafa' minar ruku' namanya i'tidal. Kelas. Ya. Ini ada permasalahan, saya setiap sholat ketemu sama orang itu ketika imamnya tahiyat terakhir, makmum itu memperpanjang sujudnya setiap sholat itu. Yang saya tanyakan gimana hukumnya makmum tersebut? Imamnya ketika tasyahud akhir, makmumnya diperpanjang sujudnya. Tidak apa-apa. Tapi sunnahnya sebetulnya yutabi'ul imam. Jadi tidak semakin afdol. Tidak semakin afdol kecuali imamnya memperpanjang juga mengikuti imam. Apa ya? Coba kayaknya dijadikan kebiasaan. Ya karena kan sujud tempat untuk berdoa. Mungkin dia banyak hajat, akhirnya dia tetap sujud. Ya. Ya enggak masalah. Mari sembayang itu ngo. Tapi Mutaba'atul imam afdol. tapi kalau seandainya imam sampai salam, makruh berarti dia kan mendapatkan kemakruhan karena dia terlambat satu rukun. Kecuali tasyahud akhir. Iya. Untuk mubtilnya itu, untuk batalnya. Kalau Makruhnya tetap tatwilnya fit makruh. tasyahud, misalkan nambah ziyadah doa ba'da tasyahud, boleh. itu tidak ada masalah, tetap sebenarnya menjadi anjuran walaupun imamnya sudah lama salam, karena selesai jamaah bisa lamil imam. Tapi kalau tadi kan belum, karena imam masih dalam posisi sholat jamaah. Itu. Boleh. Ada yang lain? Terakhir. Perbedaan pendapat para imam seperti Imam Romli sama Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar kan ketika kita niat mufaraqah kan wajib kembali, Beb. Ya, kalau Imam Romli kan langsung meneruskan. Itu bisa dipakai sekehendak kita atau gimana ini? Misalku kak balik wis melok niat Imam Romli langsung aja. Apa boleh begitu disesuai dengan kehendak kita? Ya. Pendapat Ibn Hajar dan Imam Romli katanya dalam bait akhirnya walhasil fakhtar bila doror. Idza takhalafa Ibnu Hajar wa Romli fakhtar bila doror. Pilihlah dengan tanpa ada doror, bahaya. Mau pilih Ibn Hajar terserah, mau pilih Imam Romli juga boleh. Tapi kebiasaan dari penduduk seperti Hadramut itu banyak mengambil pendapat Ibn Hajar. Kalau seperti penduduk Mesir itu banyak mengambil pendapat Imam Romli. Biasaan. Tapi kalau seandainya penduduk Hadramut mau ikut pendapat Imam Romli atau Mesir mengambil pendapat Ibn Hajar atau Indonesia, bebas, nggak apa-apa. Ya. Bukan sekehendak kita ngikuti. Kehendak yang kita ikuti, pendapat yang kita ikuti. Kalau kehendak kita yang lain lagi. Iya, tidak ada muskilah. Tidak ada muskilah, kan artinya sudah ada goal. Mantabi aliman saliman atau salima. Menambahkan sunnah. Untuk permasalahan mutaba'ah, dalam mutaba'atul imam kalau dalam urusan fil kunut itu sebenarnya tidak ada satu kewajiban apapun, baik imam mengerjakan ataukah imam meninggalkan. Sebenarnya ini cuman dalam permasalahan kalau sengaja meninggalkan. Jadi tidak ada kewajiban mutaba'atul imam la fi'lan wala tarkan. Baik ketika imam mengerjakan kunut, sebenarnya makmum tidak harus untuk mengerjakan mengikuti imam. Ya, kalau yang gambaran tadi ketika nasiyah, makanya wajibal out.
Itu kan sampai akhirnya walaupun kalau menyangka imamnya nggak kunut, tidak taunya akhirnya tahu imamnya dalam keadaan kunut, nisyan, wajibal out, baru dinyatakan wajib kembali. Tapi kalau sengaja untuk tidak ikut dengan imam, sebenarnya tidak ada masalah, tidak menjadi satu kewajiban. Begitu juga ketika imam meninggalkan kunut, mungkin imamnya nggak mau kunut, ini bagaimana? Sebenarnya dalam keadaan ini bagi makmum tetap bisa untuk mengerjakan. Bahkan kalau sekiranya makmum bisa mendapatkan sujud pertama bersama imam, masih bisa mendapati sujud pertama, tetap disunahkan bagi makmum untuk kunut sendiri. Dan kalau mendapatkannya bukan fi sajdatil ula, tapi dalam julus baina sajdatain, hukumnya hanya jawaz, boleh untuk tetap mengerjakan kunut sendiri. Tapi kalau setelahnya tidak bisa, wajib justru untuk harus meninggalkan kunut, tidak boleh mengerjakan sendiri, karena untuk bisa dalam urusan mutaba'ah, karena sudah ketinggalan satu rukun. Makruh berarti. Iya. Justru fayajibu tarkuhu, wajib untuk meninggalkan. Wajib tarkuhu, ya. Alhasil kalau memang sekiranya imamnya tidak kunut, inti kunut nggak apa-apa, tapi yang kunut mukhtasar aja. Paham ya? Jadi supaya nak ninggalkan pendapatnya Syafi'i. Kalau imamnya tadi itu misalnya kunut, makmumnya bukan madhab Syafi'i, tidak mau kunut, yes meneng wae maca kunut. Berdiri aja. Kunut yang paling singkat itu gimana, Bu? Allahumma ighfirli ya Ghafur. Allahumma ighfirli ya Ghafur. Allahumma ighfirli ya Ghafur. Doa dan sana. Dengan bahasa, dengan doa apa aja sebelumnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar juga ada masalah.